Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Exclusive Dream Season 2 Part 11. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Chen Shu yang sedang duduk di meja kerja miliknya dengan sebuah hologram yang tiba-tiba kembali muncul di hadapannya. Dari hologram itu, Chen Shu mendapatkan pertanyaan tentang apakah dia akan berpartisipasi di dalam permainan mimpi selanjutnya yang bernama Tim Eksplorasi. Sistem memberitahu Chen Shu bahwa dirinya tidak bisa mengajak seseorang untuk ikut dalam permainan itu karena tidak ada seorang pun dari partnernya yang menandatangani perjanjian untuk berpartisipasi bersama dirinya. Tapi jika saja Chen Shu berhasil menyelesaikan mimpi berjudul Tim Eksplorasi itu dengan cepat seorang diri, maka dia akan kembali mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengundang ketiga orang yang sebelumnya tidak menandatangani perjanjian untuk bermain dengannya. Tanpa berpikir panjang, Chen Shu langsung menyetujui untuk berpartisipasi dalam permainan itu karena itu adalah satu-satunya kesempatan di mana dia akan bisa kembali bertemu dengan Luoyi melalui dunia mimpi jika dirinya berhasil menyelesaikan permainan itu dalam waktu yang cukup singkat. Seketika setelah Chen Shu menekan tombol persetujuan yang muncul dalam hologram di hadapannya, dia terdampar di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Chen Shu merasakan adanya sesuatu yang bergerak di bawah kakinya. Dia di sana merasa heran dengan apa yang sebenarnya berada di bawah kakinya. Dia hanya menginjak tanah biasa, namun dia merasakan ada sesuatu yang janggal dari dalam tanah yang diinjaknya. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul sebuah monster berukuran besar dari bawah tanah yang wujudnya mirip seperti lintah dengan banyak kaki di sepanjang tubuhnya. Chen Shu sempat kewalahan untuk menghindari kemunculan mendadak dari monster tersebut. Namun mau tidak mau dia tentunya harus melawan monster itu karena mengalahkan monster itu mungkin juga bagian dari dunia mimpi yang diterimanya melalui hologram. Meski sempat kesulitan untuk menjangkau bagian tubuh dari monster tersebut, Chen Shu dengan setiap skill yang telah ia dapatkan dari mimpi-mimpi sebelumnya berhasil mendaratkan sebuah serangan yang membuat monster besar itu terluka. Bahkan Chen Shu juga tidak hanya berhenti sampai di sana, dia mengambil sebuah lompatan tinggi dengan bantuan dari kemampuan miliknya selagi monster itu mengerang kesakitan. Hanya dalam beberapa saat saja Chen Shu berhasil menumbangkan monster tersebut. Dia berhasil mengalahkan monster itu dalam waktu yang sangat singkat tanpa menerima luka sedikit pun. Di tempat lain, Luoyi saat ini masih berjalan-jalan dengan Du Hei. Di sana Du Hei memamerkan kemampuan finansial miliknya dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengemban ilmu bisnis untuk waktu yang lama di luar negeri. Dia berkata kalau dirinya akan segera kembali ke negaranya untuk mengelola bisnis dari sebuah perusahaan besar, dan tentunya hal itu dia lakukan dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan Chen Shu yang saat ini masih merintis. Tanpa berbasa-basi lagi, Du Hei kemudian meraih tangan Luoyi. Dia dengan sangat berani menembak Luoyi di tempat itu, padahal dia telah mengetahui bahwa Luoyi telah memiliki Chen Shu di sampingnya. Bahkan dengan sangat percaya dirinya, Du Hei mengatakan kalau saja Luoyi menerimanya, maka dia tidak akan pernah menyesali pilihannya karena dia merasa sangat yakin kalau kemampuan finansial dan pendidikannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Chen Shu. Luoyi yang mendengar hal itu tentu saja cukup terkejut. Dia tak menyangka kalau pria yang baru saja ia temui justru mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tapi di sana untungnya Luoyi masih bisa berpikir. Luoyi bukanlah seorang wanita bodoh yang gampang tergoda oleh rayuan lelaki. Dan karena hal itulah dia melepaskan pegangan tangan Du Hei sembari beralasan kalau dirinya ingin pergi ke toilet sebentar. Namun begitu juga dengan Du Hei. Dengan melihat sikap Luoyi setelah mendengar apa yang ia ucapkan, Du Hei di sana langsung tahu kalau ternyata Luoyi memang benar-benar wanita yang sangat waspada hingga dia mungkin akan sedikit sulit untuk mendapatkannya. Meski Luoyi bukanlah seorang wanita yang mudah tergoda oleh rayuan lelaki, tapi dia tetaplah seorang wanita. Dia ternyata memikirkan perkataan dari Du Hei tentang perasaannya di dalam toilet ketika dirinya sendirian. Luoyi sebenarnya tidak membenci Du Hei dan bahkan dia cukup merasa nyaman dengannya. Namun meski begitu, Luoyi tetap merasa sulit untuk melupakan Chen Shu dalam waktu yang sangat singkat tanpa mendengar pernyataan Chen Shu yang memiliki wanita lain selain dirinya. Setelah beberapa saat akhirnya Luoyi pun keluar dari toilet. Di sana telah ada Du Hei yang sudah menunggunya, dan Du Hei dengan sengaja memasang tampang ramah karena dia sekarang tahu kalau ternyata rayuan saja tidak cukup untuk mendapatkan Luoyi ke sampingnya. Mereka sedikit berbincang di dalam toilet itu dan Du Hei juga menawarkan dirinya untuk mengantar Luoyi pulang ke kamar hotelnya. Mereka akhirnya mulai kembali bersama-sama. Namun cowok bejat memanglah tetap cowok bejat. Du Hei di tengah perjalanan tidak henti-hentinya memikirkan sesuatu yang mungkin bisa ia lakukan kepada Luoyi. Di balik wajah ramahnya itu, Du Hei memiliki sebuah bayangan liar tentang apa
apa yang akan ia lakukan selanjutnya setelah ia mengantarkan Luoyi ke kamar hotelnya. Tentu saja bayangannya itu bukan sebuah bayangan tentang akankah Luoyi memberikan uang tip untuknya, karena yang ia harapkan dari Luoyi adalah tubuhnya. Namun selagi berjalan bersama, Chen Shu kini telah menyelesaikan misinya di dunia mimpi dalam waktu yang sangat singkat. Dia mendapat pesan hologram yang memungkinkannya untuk mengirimkan kembali pesan undangan kepada partner bermainnya di mimpi-mimpi sebelumnya. Chen Shu tanpa berpikir panjang langsung mengirimkan pesan undangan itu kepada Luoyi dengan harapan kalau Luoyi akan langsung menerima undangannya. Tidak peduli kapan dan sejauh apa jarak mereka berdua, pesan undangan dari dunia mimpi yang dikirim oleh Chen Shu itu berhasil diterima oleh Luoyi. Luoyi mendapatkan pesan kalau Chen Shu mengundangnya untuk masuk ke dalam dunia mimpi, dan di sana dia sempat terdiam ketika melihat sebuah hologram yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Di sisi lain, Du Hei juga masih bersamanya mencoba untuk menarik perhatian Luoyi kembali dengan menunjukkan kalau dirinya memiliki sebuah mobil sport yang sangat mahal. Namun ketika dia menoleh ke belakang, Du Hei tiba-tiba memasang wajah yang sangat terkejut. Dia tidak mempercayai apa yang dilihatnya, karena di belakangnya saat ini Luoyi telah tergeletak tak sadarkan diri. Tubuh asli Luoyi di dunia nyata otomatis pingsan ketika dia menerima undangan dari Chen Shu untuk masuk ke dalam dunia mimpi. Dia akhirnya bertemu kembali dengan Chen Shu, namun dia masih tidak tahu dengan kondisi tubuh aslinya dan apa yang akan dilakukan oleh seorang Du Hei yang sedang bersamanya terhadap tubuh aslinya yang saat ini masih tidak sadarkan diri. Pertemuan antara mereka berdua di dunia mimpi sangat mengharukan, seolah mereka sudah terpisah untuk waktu yang cukup lama, padahal pertikaian mereka baru terjadi beberapa hari yang lalu. Chen Shu tidak bisa lagi menahan dirinya ketika melihat Luoyi yang kini benar-benar berada di hadapannya. Dia langsung memeluk Luoyi begitu saja, meski dia tahu kalau mereka hanya bertemu di dunia mimpi yang tentunya tidak akan merubah keadaan di dunia nyata tentang jarak mereka yang cukup jauh. Tapi Luoyi di sana tidak menerima Chen Shu begitu saja. Dia mencoba untuk menjauhkan Chen Shu dari dirinya, hingga dia secara tidak sengaja melukai wajah Chen Shu dengan kuku dari jari-jari miliknya. Saat melihat hal itu, Luoyi langsung meminta maaf kepada Chen Shu. Dia melakukan hal itu secara tidak sengaja karena dia masih merasa kesal tentang keberadaan dari dua orang wanita lainnya yang sama-sama menjalani dunia mimpi bersamanya. Namun karena mereka kini telah bertemu, Chen Shu pun mulai menjelaskan semuanya. Dia berkata kepada Luoyi bahwa hubungannya dengan Xia telah berakhir dan hubungan yang dimilikinya dengan Xuan bukanlah hubungan yang istimewa seperti hubungannya dengan Luoyi. Luoyi tentu saja masih belum bisa menerima pernyataan itu. Meski Chen Shu mengatakan hal itu dengan wajah yang terlihat sangat menyesal, namun hal itu tidak mengubah fakta kalau dirinya menyembunyikan wanita lain di belakang Luoyi. Karena hal itu akhirnya Chen Shu pun mulai pendekatan lain dengan cara mengakui kesalahannya. Dia dengan sangat berani menurunkan egonya untuk mengakui kesalahannya, sembari mengatakan kembali perasaannya tentang seberapa cintanya ia kepada Luoyi. Berkat Chen Shu yang mengakui kesalahannya, Luoyi pun kemudian terdiam. Dia tahu kalau Chen Shu yang selama ini ia kenal adalah seorang pria yang memiliki harga diri yang tinggi. Namun dia justru rela merendah dan menurunkan harga dirinya untuk mengakui kesalahannya demi bisa mendapatkan Luoyi kembali bersamanya. Luoyi sempat ragu untuk sementara. Dia belum sepenuhnya bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Chen Shu. Namun dengan melihat tindakan Chen Shu tersebut, dirinya kembali berpikir kalau mungkin saja Chen Shu memang tidak memiliki hubungan yang begitu spesial dengan kedua wanita lainnya. Sementara di dunia nyata, Du Hei membopong Luoyi yang tadi tergeletak di jalanan menuju ke kamar hotelnya dengan cukup tergesa-gesa. Sebelum itu, Du Hei sempat memeriksakan Luoyi ke rumah sakit terdekat dan kemudian dia membawa Luoyi ke kamarnya ketika dokter di rumah sakit itu berkata kalau tubuh Luoyi baik-baik saja. Du Hei menidurkan Luoyi di atas ranjang dengan pakaian yang seadanya setelah ia diperiksa oleh seorang dokter di rumah sakit. Perlahan-lahan Du Hei mulai mendekati Luoyi yang masih belum sadarkan diri. Dengan pakaian yang aragai-aragai, Du Hei pun mulai menunjukkan sifat aslinya yang tidak lain adalah seorang bajingan. Dia memiliki niatan yang sangat buruk terhadap Luoyi yang masih belum sadarkan diri, karena dia berpikir kalau hal yang akan dilakukannya akan sangat menguntungkan dirinya jika dia berhasil menikahi paksa seorang wanita yang merupakan anak dari konglomerat besar di negaranya. Namun sebelum dia melancarkan aksinya, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengetuk pintu kamar hotelnya. Du Hei yang mendengar suara ketukan itu tentunya sangat kesal. Dia baru saja akan mendapatkan sebuah jackpot besar yang sudah terpang-pang di hadapannya. Tapi seseorang malah mengganggunya dengan mengetuk pintu kamar miliknya tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi meskipun dia sangat kesal, Du Hei tetap berjalan membuka pintu kamarnya. Dia penasaran dengan siapa sebenarnya orang yang mengganggunya. Dan di sana dia cukup terkejut ketika melihat seseorang yang ada di balik pintu tersebut. Ternyata orang yang mengetuk pintunya itu adalah seorang wanita. Dia memiliki rambut berwarna hijau
beliau, dan tentu saja wanita itu adalah salah satu dari banyaknya wanita yang dipacari oleh bajingan Duhei. Ketika mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintunya adalah salah satu wanitanya, Duhei di sana langsung memasang wajah sok ramah milik dirinya. Dia mencoba untuk tidak membuat wanita itu curiga karena saat ini ada wanita lain yang tidak sadarkan diri di dalam kamar miliknya. Wanita itu berkata kalau dia mendapatkan kabar tentang Duhei yang menyewa kamar di hotel tersebut dan ia meminta Duhei untuk mengizinkannya masuk ke dalam kamarnya. Tapi karena Duhei adalah seorang bajingan yang sangat lihai, dia tentu saja memiliki berbagai macam alasan untuk tidak membiarkan wanita itu masuk karena dia tidak ingin siapapun mengetahui tentang adanya seorang wanita yang sedang tidak sadarkan diri di dalam kamarnya. Meski wanita itu cukup memaksa Duhei untuk mengizinkannya masuk, Duhei berhasil mencegahnya dengan mengatakan kalau kamar miliknya saat ini sedang sangat kosong. Dia meminta wanita itu untuk menunggu di lobi hotel selagi dia membersihkan kamarnya. Dan dia juga bilang kalau nanti dirinya akan menjemput wanita yang datang menemuinya tersebut. Hanya dengan sebuah alasan yang dikarangnya, Duhei pun berhasil membuat wanita itu mematuhi perkataannya, lalu pergi meninggalkan kamar miliknya. Tapi langkah kaki wanita itu tiba-tiba berhenti. Dia mendadak membalikan badannya ke arah Duhei sambil bertanya tentang apakah ada wanita lain yang saat ini sedang bersama dengannya. Namun tentu saja Duhei sudah sangat terlatih dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Dia dengan sangat tenang menjawab pertanyaan dari wanita tersebut dengan mengatakan kebohongan lainnya yang membuat wanita itu percaya kalau dia adalah satu-satunya orang yang dicintai oleh Duhei. Masih dalam dunia mimpi, Luwei akhirnya memaafkan Chen Chu setelah dia mengakui kesalahannya. Luwei tetap kesal dengan apa yang telah dilakukan Chen Chu, namun dia tetap memaafkannya sambil mengatakan kalau dirinya tidak akan memberikan kesempatan lagi jika Chen Chu mengulanginya. Terlepas dari semua itu, Luwei di sana baru ingat akan tubuhnya di dunia nyata. Dia meminta Chen Chu untuk segera mengembalikannya dari dunia mimpi karena dia khawatir kalau tubuhnya tergeletak di jalanan ketika kesadarannya terkirim ke dunia mimpi. Chen Chu menanyakan apakah ada seorang pengawal yang berada di dekat Luwei atau tidak, dan dia sangat kesal setelah Luwei menceritakan semua hal tentang Duhei kepadanya karena dia tahu kalau Duhei pastinya memiliki niat terselubung di balik semua perlakuannya terhadap Luwei. Ya begitulah kelihatannya, seseorang yang memahami seorang pria tentu adalah sesama pria lainnya. Chen Chu tahu kalau tindakan dari Duhei itu memiliki maksud tertentu dan dia tidak bisa membiarkan Luwei terus-menerus berada di dekatnya. Chen Chu memperagakan berbagai teknik bela diri kepada Luwei untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada tubuhnya. Dan dia juga meminta agar Luwei tidak segan-segan memukul pria itu jika dia berbuat sesuatu terhadapnya. Setelah itu selesai, akhirnya Luwei pun memutuskan untuk keluar dari dunia mimpi. Duhei baru saja selesai berurusan dengan wanita yang sebelumnya datang ke kamarnya, dan di sana dia terlihat mulai akan melaksanakan aksinya kepada Luwei yang saat ini masih tertidur. Perlahan-lahan Duhei pun mulai mendekatkan wajah membingungkannya ke arah Luwei. Dia menatap matanya ketika melakukan hal itu, dan dia tidak sadar kalau ternyata Luwei telah bangun sebelum dia berhasil melakukan niat bejatnya tersebut. Sontak ketika melihat wajah membingungkan yang berada di hadapannya, Luwei langsung meraih sebuah parfum yang berada di atas rak dekat ranjang yang ia tempati. Dia mengarahkan semprotan itu ke arah si Duhei bejat, lalu menyemprotkannya tepat ke arah matanya hingga dia kesakitan akibat sebuah semprotan yang mengenai matanya. Tapi Luwei tidak ingin memberikan ampun. Dia langsung menghajar si Duhei bejat itu begitu saja, hingga akhirnya bajingan itu pun tak sadarkan diri setelah menerima pukulan telak di wajahnya. Keesokan harinya, pertikaian di antara mereka pun terselesaikan. Chen Chu pun pergi ke bandara untuk menjemput Luwei yang akan segera pulang. Dia menelpon ayah Luwei dengan wajah yang sangat songong, seolah dirinya ingin memamerkan tentang perbaikannya ia dengan Luwei yang tentunya tidak diharapkan oleh ayahnya. Tentu saja ayah Luwei sangat kesal ketika mendengar suara Chen Chu yang sangat songong. Dia tidak percaya kenapa Duhei tidak bisa menaklukkan Luwei, hingga akhirnya Luwei malah berbaikan dengan Chen Chu. Namun beberapa saat kemudian Luwei pun akhirnya tiba di bandara. Dia melihat Chen Chu yang telah menunggunya, dan secara spontan dia langsung memeluk Chen Chu karena dirinya sudah sangat merindukannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, Chen Chu pun pergi mendatangi Xia untuk mendapatkan dukungan terhadap proyek baru yang ingin ia kembangkan. Proyek baru yang ia kembangkan ini berkaitan dengan teknologi AI di dalam ponsel, dan dia mendatangi Xia karena dia tahu bahwa Xia memiliki koneksi yang besar dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut untuk memudahkan perilisan dari proyek yang dikembangkannya. Hal itu dilakukan oleh Chen Chu bukan hanya karena dia ingin memamerkan kemampuannya. Chen Chu sadar kalau pendapatannya sangat stabil dengan adanya restoran mie miliknya yang sudah memiliki beberapa cabang. Namun meski pendapatan dari restoran itu stabil, Chen Chu juga sadar kalau dia tidak mungkin bisa menjadi seseorang yang diharapkan oleh ayah Luwei jika dia hanya mengandalkan pendapatan dari restoran miliknya tersebut.
Sebelumnya, Chen Shu telah mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang teknologi dari dalam dunia mimpi, di mana dia bisa mengekstrak pengetahuan secara instan melalui mesin pembelajaran. Dari pengetahuan itu, Chen Shu menemukan peluang bisnis yang mungkin bisa ia kembangkan karena teknologi canggih yang ia pelajari dalam dunia mimpi itu belum pernah diterapkan di dunia aslinya. Tapi meskipun begitu, tentu saja hal yang paling sulit adalah tahapan untuk memulainya. Chen Shu tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan produknya, dan dia juga tahu kalau hal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dia hanya mengandalkan cara normal di mana dirinya menggunakan uang pribadinya untuk mengembangkan produk tersebut. Chen Shu yakin kalau dia tidak akan bisa membungkam ayah Luwei dalam waktu dekat dengan menggunakan cara itu, hingga akhirnya dia meminta dukungan pada Xie yang memiliki banyak koneksi dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Chen Shu menjelaskan pada Xie bahwa dirinya menemukan sebuah proyek teknologi yang sangat menjanjikan. Dia mengatakan kalau awalnya dia akan mengandalkan metode input suara untuk digunakan dalam proyeknya. Dan dia yakin kalau proyek tersebut akan sukses besar dengan tahapan-tahapan yang telah ia rancang. Perusahaan milik Xie adalah perusahaan yang telah berdiri cukup lama. Asistennya di sana sudah sangat berpengalaman, dan asistennya tersebut mengatakan kalau metode seperti itu sudah banyak digunakan di pasaran. Dia bertanya kepada Chen Shu tentang kenapa Chen Shu begitu yakin akan produknya, serta apa yang bisa membuat produknya itu bersaing di pasaran. Chen Shu belum menjawab pertanyaan itu. Dia malah membicarakan tentang keuntungan yang bisa didapatkan ketika produknya berhasil dirilis, hingga dirinya terlihat seperti orang yang sedang membuat tentang hal besar yang bahkan belum tentu bisa ia lakukan. Melihat tingkah Chen Shu yang seperti itu, asisten Xie pun mulai merasa ragu dengannya. Dia ragu dengan kepercayaan diri Chen Shu yang asalnya entah dari mana, padahal produknya sendiri belum tentu bisa laku di pasaran. Oleh karena itu, si asisten pun sekali lagi mencoba untuk bertanya pada Chen Shu. Dia bertanya tentang apa sebenarnya rencana Chen Shu untuk menghasilkan uang di masa depan dengan produk yang akan ia buat. Menanggapi pertanyaan itu, Chen Shu pun akhirnya mulai menjawab dengan serius. Langkah pertama tentunya adalah mempromosikan metode input, tapi aku tidak berencana untuk mengendalikan hal itu untuk mendapatkan keuntungan. Setelah metode input dipopulerkan, produk kedua akan diluncurkan, yaitu terjemahan online berbasis AI. Kita bisa meraup keuntungan dari produk kedua tersebut karena kita akan menyediakan terjemahan dari berbagai macam bahasa, mulai dari Inggris, Cina, Jepang, Korea, hingga bahasa Sunda yang ada di Asia Tenggara. Si asisten di sana semakin kebingungan ketika dia mendengar rencana Chen Shu tentang produk kedua yang ia sebutkan. Asisten itu cukup kebingungan dengan produk terjemahan apa yang dimaksud oleh Chen Shu, dan dia juga tidak mengetahui apapun tentang produk sejenis itu yang mampu menerjemahkan berbagai bahasa. Dia kembali merasa ragu kepada Chen Shu. Dia berpikir kalau ide dari Chen Shu tersebut sama sekali tidak masuk akal, hingga dia pun kebingungan tentang apakah Chen Shu ini sebenarnya adalah orang yang sangat jenius atau justru orang yang benar-benar bodoh. Chen Shu menyadari keraguan dari asisten tersebut, dan di sana ia membungkam keraguan tersebut dengan menunjukkan kalau dia telah memasang produk yang ia sebutkan sebelumnya di dalam ponselnya sendiri. Dan ia pun mempersilahkan si asisten untuk memeriksa dan menilai apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan atau tidak. Setelah itu, si asisten pun mengambil ponsel berisikan produk yang tadi Chen Shu ceritakan. Dia memeriksa setiap hal tentang produk tersebut, dan dia mendapatkan beberapa pencerahan setelah dia melihat langsung gambaran dari produk yang Chen Shu ceritakan. Ketika memeriksa keseluruhan dari produk itu melalui ponsel milik Chen Shu, si asisten itu sangat terkejut dengan produk yang Chen Shu maksud. Tampilan antar muka dari produk berbasis AI itu memang tidak terlalu rapi, namun selain itu semuanya sangat mudah untuk digunakan. Dia terkejut dengan kemampuan dari AI yang dirancang oleh Chen Shu karena mampu berbicara serta menulis dengan sangat cepat tanpa ada kesalahan ketik atau apapun semacamnya. Selain itu, bahasa yang tertulis dalam AI itu juga sangat akurat hingga asisten itu tak bisa berhenti dibuat kagum oleh produk yang dikenalkan kepadanya. Dalam sekejap, keraguan dan kebingungan langsung menghilang. Dia menilai kalau produk yang Chen Shu buat itu adalah produk yang sangat bagus, hingga dia tidak bisa mempercayai kalau produk itu hanya dibuat oleh Chen Shu seorang. Asisten itu bakal menyebut Chen Shu sebagai master teknologi. Dia tidak tahu latar belakang pendidikan Chen Shu, sampai dia pun menanyakan tentang di manakah Chen Shu mempelajari hal seperti itu. Dengan wajah sombongnya, Chen Shu mengatakan kalau dirinya mempelajari hal itu secara otodidak. Dia tak mengucapkan apa-apa lagi selain itu. Namun hal itu justru membuat si asisten kembali terkejut setengah mati setelah mengetahui bahwa ada seseorang yang mampu menciptakan AI yang luar biasa padahal dia belajar secara otodidak. Dan cerita pun bersambung. Anjay, otodidak gak tuh guys? Padahal mah belajar dari dunia mimpi ya guys ya. Aduh, mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.